ukuran pemusatan itu menunjukkan pusat dari sekumpulan data. Nah, suatu kumpulan data nanti biasanya cenderung untuk memusat pada nilai tertentu yang disebut sebagai nilai pusat. Kemudian disebut nilai pusat karena pada umumnya berlokasi di bagian tengah dari suatu distribusi. Oke. Kemudian ukuran pemusatan untuk data yang tidak dikelompokkan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai rata-rata hitung. Nah, rata-rata hitung ini diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Terus gimana dong kalau nggak jelas? Ini nanti kalau handphonenya saya taruh, kayaknya nggak kedengaran. Untuk yang on air pakai handphone, kedengaran nggak? Yang pakai handphone gimana nih? Saya taunya nih. Saya taruh aja ya handphonenya. Kedengaran kan Mbak Naini? Oh oke, kalau jelas. Rata-rata hitung digunakan bila data yang terkumpul berskala ukur interval atau rasio. Di situ di PPT rumusnya X bar sama dengan sigma XI atau jumlahan dari XI nilai pengamatan ke I dibagi dengan N jumlah datanya. Nah, untuk rata-rata hitung populasi disimbolkan sebagai mu. Hampir sama rumusnya seperti yang tadi, tapi dibagi dengan N besar. N besar di sini biasanya digunakan sebagai simbol banyaknya data populasi. Kalau N kecil itu biasanya banyaknya data untuk sampel. Contohnya, banyaknya pegawai di 5 apotik adalah 3, 4, 5, 6, dan 6. Nah, dengan memandang data itu ada sebagai populasi, maka nilai rata-rata hitung banyaknya pegawai bagi 5 apotek itu adalah yang seperti ada di PPT. Mu sama dengan 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 6, kemudian dibagi dengan 5, hasilnya 4,8. Untuk penghitungan rata-rata populasi, bisa? Udah jelas belum? Oke, sudah bisa. Kemudian kita beralih ke rata-rata hitung sampel. Sama ya, caranya seperti rata-rata hitung populasi. Yang lainnya mbak kalkulator nggak? Teman-teman mbak kalkulator nggak? Bawa, oke. Kalau bawa, tolong dihitung rata-rata dari contoh yang ada di PPT. Kelihatan nggak PPT-nya? Oke, silakan dihitung. Sebutkan totalnya. Tulis nilai totalnya. Kemudian nanti dia dibagi berapa, kemudian hasilnya berapa. Untuk memastikan kalau teman-teman nanti bisa. Jadi langkah per langkah. Siapa aja yang bawa kalkulator? Setiap kali online yang PSS
tolong disediakan kalkulator ya buat menghitung. Jadi nanti belajarnya biar bisa enak karena sekalian latihan. Ada yang sudah bisa? (15, 156, 281). Yang lainnya gimana? Hasilnya berbeda dengan saya. Nanti coba saya cek lagi. Tolong yang lainnya dicek ya. Apakah jawabannya Mbak Siti benar atau tidak? Waduh. Tiga, 1, 5. Untuk Mas Rudi itu titiknya, itu titik bukan? Iya tahu, saya tahu itu nilai rata-ratanya. Tapi itu titiknya maksudnya apa ya? 31 itu jumlah pekerja loh Mas. Jumlah pekerja itu ribuan, bukan koma. Jadi untuk tahun 1971 itu jumlah pekerjanya 8.679 orang. Tolong Mas Rudi totalnya ditulis Mas, biar teman-temannya bisa ngecek apakah jawaban mereka sama dengan jawaban Mas Rudi. Karena untuk Mbak Siti sama Mas Ferry berbeda dengan hasil hitungan saya. Yang sama hanya dari Mas Rudi. Jadi tolong Mas Rudi total nilai keseluruhan dicantumkan supaya yang lainnya bisa sama-sama ngecek apakah jawaban mereka benar atau salah. Untuk Mas Ferry coba dicek lagi Mas, totalnya bukan segitu, masih lebih banyak. Gimana yang lainnya? Untuk Mas Rudi harusnya untuk perhitungannya nggak perlu dihapus semua, cuma dihilangin komanya aja, sepertinya bisa. Untuk Mbak Yuliana 252517 betul dibagi 8, hasilnya. Untuk hasilnya yang Mbak Yuliana ini pasti ada komanya. Coba Mbak dihitung lagi. Yang depan udah benar, totalnya udah benar, pembaginya juga sudah benar. Hasilnya aja, komanya ada di mana? Tiga 1.564,625 ya betul, karena dia pekerja harusnya dibulatkan ke atas sehingga nanti hasilnya 31.565. Nih itu hasilnya. Oke, lanjut ya. Untuk yang contoh di modul silahkan dilihat halaman 3